Assalamualaikum sobat, kenalin namaku Minka, Mimin Kata Cerita. Hari ini kita up cerita baru ya, judulnya Ana Uhibbuka Fillah, Ustadz. Semoga sobat-sobat suka. Bab 1. Assalamualaikum Umi. Ucap salam seorang gadis cantik yang berbalut gamis berwarna hijau mint dengan hijab besarnya yang menutupi dada bahkan sampai pusarnya. Dan jangan lupa juga dengan nikab atau cadar yang berwarna serupa dengan gamisnya berwarna hijau mint. Ia tak langsung masuk ke dalam rumahnya, tetapi ia menunggu sang ibu untuk menyambutnya di dalam rumah. Waalaikumsalam. Ya Allah dok, akhirnya kamu sampai juga. Jawab salam ibu dari gadis itu dengan sukacita begitu mengetahui bila anak gadisnya sudah sampai. Ayo dok masuk-masuk, kamu pasti capek sekali. Apalagi pasti jalanannya macet karena sebentar lagi kan Hari Raya Idul Fitri. Lanjutnya yang menuntun anak gadisnya untuk masuk ke rumah. Enggeh Mi, jalanannya macet banget. Gadis itu membenarkan perkataan ibunya. Ditambah lagi kan tadi Nana mampir dulu untuk nganterin Intan balik. Sambungnya. Oh iya, bagaimana kabar Intan dan keluarga tadi? Bikhir kan? Tanya Umi Umayyah, nama ibu dari gadis tersebut. Alhamdulillah, bikhir Umi, sahutnya dengan senyuman. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, abah kamu mana nah? Umi Umayyah baru teringat akan suaminya yang sedari tadi tak melihatnya pada anak gadisnya yang bernama Naina. Ya Nana adalah namanya atau yang lebih tepatnya Naina Azhara. Ia biasa dipanggil Nana oleh orang-orang terdekatnya saja. Abah lagi di depan Mi. Naina memberitahukan di mana sang ayah berada. Oh, ya sudah, sekarang kamu istirahat saja dulu nak. Kamu pasti capek kan? Ujar sang ibu yang bernama Umayyah. Naam Umi, sahut Naina sembari melangkahkan kakinya menuju kamarnya berada. Setelah Naina begitu sampai di kamarnya, ia langsung saja merebahkan tubuhnya yang terasa kaku karena perjalanan jauh tersebut. Oh, enaknya kasurku, badanku rasanya kaku semua. Keluh Naina setelah merebahkan badannya sejenak di atas kasur. Hingga tanpa sadar, ia mulai terbuai dan dijemput menuju alam mimpinya. Alhamdulillah, ujar semua orang setelah menikmati santapan makan malamnya, setelah mereka berbuka puasa dan menunaikan sholat maghrib. Akhirnya, Nai bisa makan enak juga, seru Naina setelah ia menyelesaikan makan malamnya dengan nikmat. Alhamdulillah nak, berarti Allah masih memberikan nikmatnya dengan makanan yang kita makan, ucap abah yang bernama Iman tersebut. Iya bah, alhamdulillah, sahut Naina dengan tersenyum malu. Sementara Umayyah sang ibu hanya tersenyum mendengar perkataan anak dan suaminya. Sungguh, ia begitu merindukan suasana seperti ini ketika anaknya sedang belajar di pondok. Sudah nak, ayo bantu Umi bersihkan sisa makan malam sebelum sholat isya dan tarawih mulai, ujar Umayyah. Naam Umi, sahut Naina yang langsung berdiri dan membantu sang ibu membersihkan ruang makannya. Setelah semua selesai, mereka bertiga bersiap-siap untuk pergi ke musola dekat rumah untuk sholat isya dan tarawih. Saat ini, Naina dan keluarganya sudah pulang dari musola. Setelah sholat isya dan tarawih, sang abah langsung duduk di ruang keluarga yang sekaligus berfungsi untuk ruang tamu, tanpa mengganti baju terlebih dahulu karena pekerjaannya benar-benar sudah menumpuk. Ini bah kopinya. Naina berjalan dari dapur dan langsung memberikan kopi yang dibuat oleh ibunya untuk sang ayah. Syukron, sahut Iman yang berterima kasih kepada anak gadisnya. Dan dibalas dengan senyuman oleh Naina. Ini catatan apa bah? Naina bertanya setelah duduk di samping sang ayah. Ia penasaran melihat tumpukan kertas yang berserakan di atas meja tersebut. Oh, ini catatan toko yang harus abah beli dari supplier nak, sahut Iman yang memberitahukan. Oh, jawab Naina, sembari menganggukkan kepala sebagai jawaban kalau ia paham. Perlu bantuan tidak bah? Tawar Naina, berniat membantu abahnya. Tidak usah, kamu pasti capek kan? Tolak Iman dengan halus. Mending kamu pijitin abah aja gimana? Lanjut Iman, dengan menaikkan kedua alisnya menggoda anaknya. Yang mana yang ingin dipijit bah?
Sahut Naina masih mencoba menawari dirinya. Beneran nih nak, Abah tidak maksa lo ya, ujar Iman. Bener bah, jawab Naina masih dengan senyumannya. Ya sudah, pundak Abah aja nak. Pundak Abah kaku sekali rasanya. Beritahu Iman pada putrinya bila ia meminta bagian pundak saja yang dipijat anaknya. Baik bah, sahut Naina yang langsung memijat pundak ayahnya. Wah, Abah enak sekali ya dipijitin sama anaknya. Padahal anaknya baru sampai loh. Sindir sang ibu yang sudah menyusul anak dan suaminya berada. Abah tidak maksa loh Mi, bantah Iman. Iya Mi, Nah yang maksa kok. Beritahu Naina bila ia yang memaksa. Iya, Umi tahu. Tapi kan kamu juga pasti masih capek kan nak? Sahut Umayyah dengan kasih sayang. Naina bersyukur sekali terlahir dari keluarga yang harmonis seperti ini. Ibu yang mencintai dan menyayanginya, dan ayahnya yang selalu menjadi garda terdepan untuk melindunginya tanpa pamrih. Sungguh, ayahnya adalah cinta pertama untuknya. Tidak apa kok Mi, Nai sudah tadi, jawab Naina masih dengan memijat pundak ayahnya. Sudah Nai, pundak Abah sudah enakan. Terima kasih ya nak. Iman meminta anaknya untuk menyudahi pijatannya, sebab ia melirik tatapan maut milik istrinya. Akhirnya, Naina menyudahi pijatannya setelah ayahnya meminta untuk berhenti. Gimana nak selama di pondok? Tanya Umayyah pada anak gadisnya. Alhamdulillah lancar Mi, beritahu Naina pada uminya. Alhamdulillah kalau begitu, semoga ilmu yang kau dapatkan menjadi berkahnya nak. Doa Umayyah kepada Naina. Amin, sahut Naina yang mengamini doa ibunya. Ya sudah, kamu tidur Ki. Ini sudah malam loh nak. Titah sang ayah yang meminta anak gadisnya istirahat. Naam Mbah, sahut Naina yang beranjak menuju kamarnya berada. Assalamualaikum. Salam Naina sebelum meninggalkan kedua orang tuanya. Waalaikumsalam, sahut kedua orang tuanya. Saat ini Naina sedang di atas kasurnya dan menatap langit-langit kamarnya dengan termenung. Ia mengingat kejadian beberapa bulan yang lalu. Ya Allah, hamba mohon hilangkan rasa ini. Hamba tidak mau semakin terjerumus dalam kehasutan setan yang terkutuk ya Allah. Doa Naina kepada Sang Pencipta. Ya, kejadian beberapa bulan lalu yang mampu memporak-porandakan hati dan pikirannya karena seseorang yang ia kagumi dalam diam dan menyebut namanya di setiap sepertiga malam sholat tahajudnya, ternyata malah menyebut nama gadis lain saat sujudnya juga. Flashback on. Saya terima nikah dan kawinnya Aida Rahmawanti binti Farid Al-Fatah dengan mas kawin tersebut tunai. Ucap seorang laki-laki dengan sekali tarikan nafasnya. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya penghulu tersebut yang menanyakan kesaksiannya mereka semua. Sah, sahut semua orang yang mengucapkan kata sah dalam serempak. Alhamdulillah, lanjut penghulu tersebut dan dilanjuti dengan doa. Silakan pengantin wanitanya untuk menemui suaminya. Ucap penghulu tersebut setelah selesai dengan doa selepas akad nikah. Aida Rahmawati, atau yang biasa disebut Ning Rahma oleh semua orang. Ia adalah anak dari pemilik pesantren tempat Naina belajar. Rahma berjalan keluar dari ruangan yang sengaja dipisahkan untuknya. Ia berjalan dengan wajah yang tertunduk. Ia sungguh tak menyangka bila hari ini adalah hari pernikahan yang ia impikan dengan seseorang yang ia sebut namanya dalam sujudnya. Ternyata juga mencintainya. Sungguh cantiknya istri mas ini, bisik lelaki tersebut yang bernama Fatir. Rahma yang dibisiki seperti itu semakin menundukkan wajahnya yang memerah. Walaupun mungkin tak ada yang tahu karena ia memakai nikab atau yang biasa disebut cadar. Baik, untuk istrinya bisa takzim terlebih dahulu kepada suaminya. Instruksi penghulu untuk Rahma menyalimi tangan sah suaminya. Untuk suaminya bisa membacakan doa pengantin untuk istrinya. Instruksi lagi dan dibalas anggukan oleh Fatir. Setelah membacakan doa tersebut, tanpa disuruh Fatir langsung mencium kening sang istri dengan mesra dan lama. Wah, Pak Fatir sudah tidak sabar ya ternyata. Main nyosor aja, goda penghulu tersebut.
Semua orang yang mendengar ucapan penghulu tersebut sontak saja tertawa akan kelakuan sang pengantin pria. Fatir yang digoda seperti itu pun akhirnya menundukkan wajahnya dengan malu, dan Rahma pun semakin memerah saja wajahnya setelah mendengar ucapan tersebut. Sudah, sekarang kita tanda tangani berkas-berkas yang ada ya, ucap penghulu yang meminta kedua pengantin tersebut untuk menandatangani dokumen tersebut. Setelah urusan dokumen tersebut, Uma Farah atau yang disebut Bunyai oleh semua orang, lekas menghampiri kedua pengantin tersebut dengan sepasang cincin yang ia bawa. Ayo nak, pakaikan cincinnya di jari suamimu, perintah Uma pada Rahma, dan dibalas angkukan oleh Rahma sendiri. Rahma yang masih takut-takut pun bingung bagaimana caranya memakaikan cincin tersebut tanpa menyentuh tangan lawan sejenisnya, yang padahal sudah halal untuknya, sebab ia sudah terbiasa selalu menjaga batasan. Uma, ini gimana cara memakaikannya? Tanya Rahma dengan bingung. Dipegang juga nggak apa-apa nak, sahut babanya yang mendengar pertanyaan anak gadisnya. Sudah halal kok mbak, dipegang-pegang juga tidak apa-apa, goda penghulu yang menyambar perkataan Pak Yai itu. Akhirnya setelah drama tersebut berakhir, semua orang bersuka cita untuk merayakan pernikahan anak Yai pemilik pesantren dan Ustadz yang menjadi idola semua orang. Bersambung, lanjut di bab 2 ya.